Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13, firman-Nya berkata demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Saya percaya, kita semua percaya akan hal itu, bahwa Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Makanya dalam mengakhiri doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, Dia berkata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang empunya kerajaan, Tuhanlah yang empunya kuasa, Tuhanlah yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya saya mengatakan bahwa Tuhanlah yang empunya segalanya. Kalau Tuhan yang empunya segalanya, kalau Tuhan yang memiliki segala-galanya, kalau Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita yang empunya segalanya, maka ada 3 hal yang Tuhan minta bagi kita. Yang pertama dalam ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mintalah segala kebutuhan kita. Makanya Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya bahwa karena Tuhanlah yang empunya segala-galanya, maka Tuhan mengajar kita untuk mintalah segala kebutuhan kita kepadanya. Karena Dialah yang empunya segalanya. Salah satu kebutuhan kita adalah menyangkut makanan. Karena itu merupakan kebutuhan primer kita. Makanya Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi karena Tuhanlah yang empunya segala-galanya, mari kita minta segala kebutuhan kita kepadanya. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memberikan akan hal itu. Yang kedua, kalau Tuhanlah yang empunya segalanya, hal yang kedua yang dituntut dari kita ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal yang kedua, karena Tuhanlah yang empunya segalanya adalah mintalah pengampunan dari Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita telah bersalah, ketika kita menyadari bahwa kita sudah melanggar firman, kita sudah berbuat dosa, Tuhan mengajar kita untuk mintalah pengampunan dari Tuhan. Kenapa kita harus minta pengampunan dari Tuhan? Karena Tuhanlah yang empunya segalanya. Termasuk juga segala kasih sayang, pengasihannya bagi kita. Makanya Dia berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi ada syarat dalam kita meminta pengampunan dari Tuhan adalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita boleh meminta pengampunan kepada Tuhan karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Tetapi Tuhan menuntut kita juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kita yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti itulah kita datang minta ampun kepada Tuhan.
Itu berarti bahwa kita tidak boleh minta pengampunan dari Tuhan kalau kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi mari kita belajar bahwa Tuhanlah yang empunya segalanya. Maka mari kita untuk datang terus minta pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kita, atas kesalahan kita. Tetapi kita harus terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, kalau Tuhanlah yang empunya segalanya, ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang ketiga, mintalah lepaskan dari yang jahat. Kita perlu berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Karena itu kita juga berdoa supaya jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi pencobaan itu datangnya dari iblis. Karena pencobaan itu menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa, dan itu sesuatu yang jahat yang selalu dirancangkan iblis kepada saudara dan saya. Karena itu kita selalu minta lepaskan dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang empunya segalanya, maka saya percaya Tuhan juga sanggup melepaskan kita dari yang jahat, dari segala pencobaan-pencobaan yang jahat dari si iblis. Tapi kita juga akan dimampukannya untuk kita bisa menang dalam menghadapi segala pencobaan. Jadi karena Tuhan yang empunya segalanya, kita selalu minta Tuhan lepaskan kita dari yang jahat. Tuhan jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Itu yang harus kita laksanakan. Karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang empunya segalanya. Segala hal apapun kita bisa minta kepada Tuhan. Mintalah segala kebutuhan kita kepadanya. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Dan mintalah kita dilepaskan dari yang jahat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami Tuhanlah yang empunya segalanya. Termasuk kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu ajar kami supaya kami meminta segala kebutuhan kami. Meminta pengampunan dari Tuhan. Dan meminta dilepaskan dari yang jahat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.